Haleluya. Nah, hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa menikmati hidup. Nah, saudara harus punya seni menikmati hidup karena hidup ini singkat. Hari ini saya menyesal sekali ada seorang laki-laki yang ditinggal istrinya menikah lagi, akhirnya dia ngambek mandi. Dia mogok mandi. Dia tidak mau mandi 25 tahun, saudara-saudara. Dan saya mau mengajarkan kepada Anda hari ini mengenai belajar menikmati hidup, ya kan? Ya, Pailus Eiratno. Baik, saya mau mengajak saudara membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 dan 5. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Mungkin yang di belakang tidak usah ditayangkan. Diangkat aja itu. Ya. Jadi di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 dan 5, pengkhotbah sedang memberitahukan nasib kita. Semuanya seperti apa nanti? Orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, ya kan, penguasa, rakyat jelata, nasibnya sama. Yaitu kita semua akan menempati rumah 1x2. Semua kita akan menuju ke tempat yang sama, bahkan secara ekstrim dikatakan bahkan anjing, kucing, tikus dan manusia ujung-ujungnya kita akan menempati situasi atau akhir yang sama, mati, kematian. Tapi berbahagialah saudara yang masih hidup dikatakan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan mereka kepada mereka sudah lenyap. Saudara-saudara, pengkhotbah yang mulai pasal 1, 2, 3 sampai pasal 8 mengatakan semua sia-sia, semua sia-sia. Semua yang aku lihat di bawah langit ini semua sia-sia. Dia sedang melihat kehidupan dari perspektif di bawah matahari. Aku menyaksikan di bawah matahari semua sia-sia. Tetapi ketika kita melihat di atas matahari, artinya kita melihat hidup dari perspektif kekekalan, kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Nah sekarang kita diajar untuk melihat mana lebih untung, mati atau hidup. Walaupun hidup susah, walaupun hidup menderita, walaupun ada mengatakan lebih baik saya mati. Tapi kalau kita mau jujur, mati atau hidup, saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Ini contoh, ada tawaran. Anda mau pilih hidup atau mati? Kalau Anda mati, ini ada perawatan khusus buat Anda yang mau mati. Ya kan? Peti Anda akan terbuat dari emas. Kuburan Anda dilapisi dengan marmer, ya kan? Anda akan diantar dengan mobil khusus untuk jenazah Anda. Anda mau pilih mati atau hidup? Ya kan? Siapa yang mau pilih hidup? Waras. Ada masih waras. Karena apa? Ternyata anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya apa? Ketika kita masih hidup, kita masih bisa menikmati, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mengingat kenangan, kita masih bisa bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Walaupun kita menghadapi kekurangan, walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun kita menghadapi pergumulan, tetapi hidup itu masih lebih baik daripada mati, itu maksudnya. Maka dibilang anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Singa, the king of the jungle, penguasa, berwibawa, berkuasa. Tetapi kalau sudah mati, sudah sulit lagi untuk mengenang apa yang ada. Saudara-saudara, kalau saudara sudah mati tidak bisa mengenang lagi. Saudara sudah mati tidak bisa berfellowship, tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca firman, tidak bisa membagi kebaikan. Itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan di sini, mumpung masih hidup, dengar,
Belajarlah untuk menikmati supaya Anda tidak menyesali kehidupan Anda. Jadi seni untuk menikmati hidup itu diperlukan dalam segala keterbatasan. Kita semua punya keterbatasan. Jangan sampai gara-gara ditinggal istri, menikah lagi kemudian Anda ngambek enggak mau mandi 25 tahun. Saya mau membaca pagi hari ini, ada laki-laki yang tidak mau mandi 25 tahun. Saudara bisa membayangkan, tidak mandi 3 hari aja gatal, ya kan? Apalagi tidak mandi 25 tahun. Dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Dia pikir istrinya akan kembali dengan tidak mandi 25 tahun. Justru dengan dia tidak mandi 25 tahun, istrinya akan menjauh. Maklum, orang bebal. Lalu bagaimana caranya Anda bisa menikmati? Saudara-saudara, pengkhotbah memberikan saran. Saya pikir ini sangat praktis buat kita. Yang pertama, saudara bisa membuka di dalam pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-7 dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Allah berkenan untuk Anda menikmati apa yang Anda miliki. Anda senang kalau Anda bisa menikmati makanan, sama seperti orang tua melihat anaknya makan. Ya kan, kalau anaknya makan lahap, wah orang tua senangnya bukan main. Ya kan, saudara pernah punya bayi yang enggak mau makan? Sampai dipukul bayinya, sampai dicubit, makan. Ya kan. Saudara-saudara, mengapa Allah menikmati atau Allah menyetujui Anda bersukaria atas makanan Anda? Karena untuk itulah Anda diberkati. Berkat yang Tuhan berikan itu untuk dinikmati. Saudara-saudara, bukan seperti orang bodoh itu yang menyimpan, mengumpulkan, membangun, merombak lumbungnya, memanen lagi. Kemudian setelah itu baru dia menikmati, dia telat menikmati hidupnya. Oleh karena itu kalau ada makanan di depan Anda yang layak untuk dinikmati, disyukuri, nikmatilah. Yang penting itu makananmu sendiri bukan makanan tetangga. Begini, menikmati roti dengan sukaria itu penting sekali. Karena apa saudara-saudara? Amsal 15 ayat 17 dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi syarat untuk menikmati adalah ada kasih di antara saudara. Kualitas kasih saudara menentukan kualitas lidah saudara. Kalau di dalam hidup saudara ada kasih, tidak ada kebencian, apa saja rasa enak. Ya kan? Masih ingat lagunya Iwan Fals mengenai orang yang lagi jatuh cinta? Itu tai kucing rasa coklat katanya. Kalau kita bisa menikmati apa yang ada di depan kita, sukacita kita waktu menikmati apa yang ada di depan kita, itu bisa membawa kebahagiaan dan kesehatan. Saya mau mengatakan kepada Anda, bersyukurlah apabila Anda masih memiliki lidah yang bisa merasa. Karena saya pernah kehilangan rasa 6 bulan setelah diradiasi, mungkin karena sarafnya kering atau apa saya tidak tahu. Yang jelas makan pisang, makan ayam, makan tepok pisang, itu sama rasanya. Tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asin, saudara-saudara setengah mati. Karena semua rasanya hambar. Itu selama 6 bulan saya tidak bisa merasa yang namanya sambal itu rasanya kayak apa, tidak bisa karena lidah saya mati rasa. Nah kalau Anda kok masih bisa merasakan enaknya ayam goreng itu seperti apa, enaknya lawar itu seperti apa, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena untuk itulah Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan selama masih hidup. Nikmatilah makanan yang ada di depan Anda dengan catatan jangan gelojoh. Tahu gelojoh? Bu Tari tidak tahu gelojoh.
Siapa yang belum tahu gelojo? Gelojo itu rakus. Jadi apa aja yang di depan makan, kan? Makan. Anda tidak bisa ngerem mulut Anda. Itu namanya gelojo. Nah, akhirnya makanan itu bisa menyelakakan saudara. Tahu-tahu kolesterol naik, ya kan? Gula darah naik, asam urat naik, ya kan? Sehingga seperti Pak Alex Pangkahila bilang sama saya, Pak Paulus, penyakitmu itu tergantung mulutmu. Semua tergantung di sini. Maka walaupun kita diberi hak oleh Tuhan untuk menikmati roti, menikmati anggur, tapi kita harus tahu yang namanya konsep sepantasnya, sewajarnya, secukupnya. Amin. Nah, ini kadang-kadang saya dan saudara itu ada aji mumpung. Punya aji mumpung. Kadang-kadang kita mumpung di traktir teman. Ya kan? Apalagi makan satu paket 450.000. Ya kan, dan melihat itu semua ada di meja, ya kan? Kita kadang-kadang mengatakan sayang ya. Kalau kita hanya ngambil sedikit sayang, kan sudah terlanjur dibayar. Kemudian kita mengambil segalanya dan memakai aji mumpung, tahu-tahu pulang kepala pusing. Atau perut sakit. Oleh karena apa? Aji mumpung. Tuhan sudah kasih batas. Silahkan makan, silahkan minum. Tapi itu semua harus dengan sukacita. Dibilang tadi, saudara-saudara, ayat firman Tuhan, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Itu artinya kalau Anda makan, tolong biarlah makanan itu bisa membuat Anda bersukaria. Jangan makan sambil meneteskan air mata. Teganya. Ya. Saudara-saudara, Allah ingin kita menikmati hidup. Hidup ini singkat. Siapa tahu itu makan terakhir buat saudara. Siapa tahu besok sudah tidak bisa makan lagi. Mumpung masih bisa menikmati, nikmatilah. Ya kan? Mari makanlah roti dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Amin. Jadi saya mau kasih rumus buat saudara. Sebelum saudara makan, senyumi piring saudara. Ya kan? Senyum, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur atas berkat itu karena rasa syukur mendatangkan rasa nikmat. Rasa nikmat mendatangkan rasa bahagia. Haleluya. Saudara pernah ketemu dengan di kampung saya ada namanya Mbah Munajat. Itu saudara kalau dia makan, wah dia kaki ada di kursi, ya kan, sambil makan lap, saudara dia enggak peduli ada siapa di situ. Ya, dia makan dengan menikmati luar biasa. Sehingga saudara dia bisa menikmati hidup dalam keterbatasan. Mungkin dia hanya makan nasi sama sayur, sama sambal dan tidak ada yang lain lagi. Mungkin tidak ada daging. Di kampung saya makan daging hanya 2 kali, saudara-saudara, dalam setahun. Hari raya, ya. Dan kalau ada yang ulang tahun di rumah itu aja. Saya masih ingat kalau sudah hari raya itu senangnya bukan main besok potong ayam, ya kan. Jadi kalau di rumah masih ada makanan, masih ada minuman, syukurilah, nikmatilah makanan saudara. Amin, Ibu Karen, ya, Ibu Lydia, amin. Ya, apa saja yang ada di depan matamu, ya kan, nikmatilah dengan ucapan syukur, pasti semua jadi enak. Haleluya. Yang kedua, pengkhotbah juga mengajari kita hidup ini singkat. Anjing hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya masih bisa hidup itu adalah karunia ilahi. Maka saudara-saudara belajarlah menikmati. Bukan hanya menikmati makanan, kita diajar untuk menikmati penampilan. Biarlah selalu putih pakaianmu. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Bukan nyunggi minyak. Tetapi saudara-saudara, buatlah penampilanmu itu bagus. Bagus bukan buat orang lain. Bagus buat dirimu sendiri sehingga waktu engkau keluar dari rumah,
Engkau bisa menikmati apa yang kau pakai. Dan bisa menikmati penampilanmu. Karena apa? Bagaimana engkau mempresentasikan atau presentasi. Mempresentasikan dirimu. Coba diulangi cepat-cepat. 1, 2, 3. Mempresentasikan diri dengan baik sehingga waktu saudara keluar dari rumah itu saudara keluar dengan sukacita karena lihat penampilan sendiri. Jadi saya membayangkan tadi ibu-ibu yang sudah pakai kebaya ya kan, waktu di depan cermin itu lihat dirimu sendiri senang atau tidak? Apa akibat ketika Anda lihat dirimu sendiri sudah tidak suka? Kalau Anda sendiri tidak suka dengan penampilan Anda mengharapkan orang lain menyukai Anda, tidak bakalan. Ya kan? Pernah disuruh pakai baju yang Anda tidak suka waktu masih kecil, dipaksa oleh orang tua saudara, pakai ini. Ya kan? Mama sudah beli mahal-mahal ini, pakai. Akhirnya saudara pakai, tapi pada waktu saudara pakai, saudara tidak suka apa yang saudara pakai. Saudara, nikmatilah penampilanmu. Kalau diberi kesempatan untuk beli pakaian yang bagus, punya parfum atau minyak atau apa saja yang bisa membuat penampilan Anda lebih bagus daripada hari-hari yang biasa, nikmatilah saudara, hidup ini singkat. Di kuburan Anda tidak bisa pakai baju lagi. Nanti ada orang yang makaiin baju buat saudara. Amin. Jadi tidak ada salahnya Anda tampil untuk dinikmati sendiri. Iya kan? Haleluya. Saya kemarin di airport ada baju yang diobral dari 700 dari 199. Saya langsung beli 2 ini saudara. Merek Polo. Ya kan? Jadi ini saudara, merek Polo ini orang Ambon paling suka. Baku Polo setelah Nah saudara, saya mau mengatakan, kalau saya sendiri senang waktu saya senang dengan baju. Waktu saudara jalan, saudara senang. Makanya ada kalimat yang mengatakan, penampilan Anda itu juga bisa mengundang rezeki. Kalau Anda suka menikmati apa yang menjadi pakaian Anda, dilihat ada pantas, bisa menjadi berkat. Itulah sebabnya saudara, tampillah sebaik-baiknya seperti yang Anda sukai. Jangan sampai hidup sekali ini semua baju Anda tidak suka. Kalau semua baju yang saudara beli saudara tidak suka, kapan bisa menikmati hidup ini? Amin. Saudara-saudara, istri saya itu punya baju-baju kesukaan. Dan baju-baju kesukaan itu saya masih ingat pernah ada baju yang dulu sejak merintis itu masih ada. Ya kan? Karena itu baju kesukaan akan dijaga selama-lamanya. Walaupun sudah robek masih dipakainya. Ya kan? Oleh karena ada kenangan tersendiri, ada sukacita tersendiri kalau memakai baju itu. Saudara-saudara, penampilan saudara, dengar baik-baik, penampilan saudara itu sangat menentukan karena dikatakan di sini dalam terjemahan The Message, dress festively every morning. Jadi usahakan Anda ini kalau lagi berpakaian, bayangkan Anda mau pergi ke tempat pesta. Wow, saudara pengen ke tempat pesta? Apa yang terjadi waktu Anda mau ke tempat pesta? Dandan. Dan apa yang membuat Anda semangat? Penampilan Anda. Wow, luar biasa. Ada senyum ke sana kemari, ya kan? Minta penungguan. Menurut kamu bagaimana? Bagaimana menurut kamu? Hah? Ya, bagus enggak ini? Bagus enggak? Bagus, ya. Nah, saudara-saudara, mengapa? Karena di dalam Alkitab juga ada ayat yang mengatakan begini, kalau Anda gembira, kalau Anda senang dengan penampilan Anda, kalau Anda bahagia, dengar baik-baik, wajah gembira meriangkan hati.
Berita yang baik menyegarkan jiwa. Hati yang gembira adalah obat. Wajah yang berseri-seri itu menyehatkan hati. Jadi dua-duanya benar, saudara, bahwa waktu kita hatinya gembira, muka berseri-seri, itu benar. Sebaliknya kalau lagi tidak bahagia, coba bikinlah wajahmu berseri-seri dulu, lama-lama hatimu ikut gembira. Kalau tidak percaya, ketika Anda lagi susah, ya kan, Anda lagi galau, Anda lagi mungkin baru dikhianati, pakai baju pesta. Ya kan, make up yang bagus kemudian keluar. Ya minimal kalau tidak dilihat orang, selfie di depan. Kemudian saudara jalan ke tetangga keliling kampung, pulang. Galaunya hilang, karena apa? Di tengah jalan ketemu orang, aduh Bu mau kemana? Mau kondangan kemana? Oh hanya sekedar jalan-jalan saja. Ya. Dress for success, dress for success. Berpakaian untuk meraih keberhasilan. Cara Anda tampil itu mempengaruhi hubungan saudara, rezeki saudara. Maka kalau ada berkat untuk saudara bisa punya pakaian yang bagus, yang Anda menyukai, tidak ada salahnya untuk saudara sendiri kok. Amin. Jadi suami-suami, kalau istrimu menyukai baju yang dia sudah sampai 3 hari 3 puasa pengen baju itu dan dia mengatakan saya suka baju itu. Kadang-kadang kan diingat-ingatkan, Pak saya suka loh baju itu tadi. Ya saya suka, saya enggak bisa tidur nih baju ini kalau. Itu tahu artinya, ya kan. Dia menyukai baju itu, ya relakanlah dia pergi ke sana. Amin, haleluya. Jadi begini, khususnya buat wanita. Suamimu itu punya kebutuhan yang keempat atau ketiga, kebutuhan ketertarikan. Dia tertarik dengan wanita yang tampil menarik. Itu suami. Jadi ibu-ibu saya sarankan, kalau Anda kok punya baju yang bagus, pakai. Bukan untuk orang lain, untuk suamimu. Pakai baju yang bagus, tampil di depan. Ya kan setelah saudara pakai, suamimu lagi nonton TV, lewatlah di depan begitu. Tidak ada salahnya, ya kan? Itu akan menghargai suami yang telah memberikan walaupun itu kredit. Artinya tampillah sebagaimana mungkin sehingga pasanganmu bisa menikmati, karena laki-laki itu kebutuhannya adalah wanita yang menarik. Tampil dengan menarik itu kebutuhan seorang pria. Maka ketika istri bisa tampil menarik, suamimu tidak akan kemana-mana. Amin. Haleluya. Yang ketiga, seni menikmati hidup. Bukan hanya menikmati pakaian dan menikmati penampilan, bukan hanya menikmati makanan yang ada dengan sukacita. Saudara-saudara yang sudah menikah, dengarkanlah Pengkhotbah 9 ayat 9. Semua bilang 99. Sekali lagi 99. Bunyinya apa? Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara-saudara, seni yang ketiga yang harus Anda miliki adalah seni menikmati pasangan hidup. Allah memberikan pasangan hidup buat Anda bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dizolimin. Allah memberikan pasangan hidup untuk dinikmati. Amin. Nikmat gak nikmat harus dinikmati. Amin. Nah itulah sebabnya saudara harus punya seni. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Saya pikir saudara-saudara, ayat ini menjadi sebuah pewahyuan pribadi buat saya. Hidup ini singkat. Kita tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Mumpung masih hidup, nikmatilah pasanganmu. Kalau engkau sudah mati, jangan-jangan dia nikah lagi dinikmati orang lain. Iya kan? Rela enggak Pak?
Pak Roni? Enggak rela kan? Ya nanti dia bangkit lagi dari kubur. Nah, apa artinya saudara-saudara? Ketika kita diberi kesempatan untuk menikmati kebersamaan, maksimalkan waktu Anda. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Maka saudara harus punya ilmu bagaimana menikmati pasangan hidup, menikmati kebersamaan dengan pasangan hidup. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ada satu hal yang harus Anda persiapkan dalam hidup, siap-siap kehilangan. Karena suatu saat pasanganmu akan dipanggil Tuhan. Ini bukan nubuatan, bukan ramalan. Saya harap saudara 100% percaya apa yang saya katakan. Pasanganmu suatu saat akan meninggalkan engkau atau engkau dulu yang akan meninggalkan pasanganmu. Mau apa? Kalau dia sudah badannya dingin, mulutnya sudah tidak bisa terbuka, mata sudah tertutup, badannya sudah kaku, mau apa? Mau bermesraan bagaimana? Iya kan? Saudara mau menyapa dia, mau peluk dia sudah dingin, membujur kayak balok yang dingin, sudah tidak bisa apa-apa. Mumpung pasanganmu masih bisa dinikmati. Alkitab mengatakan, nikmatilah, carilah kenikmatan dari istri yang kau nikahi dari masa mudamu. Carilah, artinya kau harus punya inisiatif. Wah Pak, bagaimana menikmati? Lihat saja saya sudah sebel. Misalkan aja, ada orang yang mengatakan begitu. Bagaimana saya bisa menikmati dia? Lihat wajahnya sudah tidak bergairah. Hei, cari usaha. Cari sebuah trik atau cara supaya Anda masih bisa menikmati kebersamaan. Amin. Salah satunya adalah siramilah hubungan Anda dengan cinta agape. Walaupun gigi ompong, dia masih hidup, nikmati dia. Nah kalau sudah ompong kemudian sudah ada dalam kubur, mau menikmati apa? Mau meluk kuburannya? Saudara tidak bisa merasakan apa-apa. Amin. Walaupun rambut sudah rontok, dia masih hidup, masih bisa dinikmati. Elus-eluslah kepalanya. Ya kan? Dalam hidup ini, selama Anda masih hidup, masih banyak kesempatan untuk bisa menikmati. Maka suami istri, saya mengatakan, suka tidak suka, Anda harus suka dengan pasangan saudara kalau mau menikmati. Jadi tolong diucapkan ini sebagai rumusan saudara-saudara komitmen. Suka tidak suka, saya akan menyukai. 1, 2, 3. Kalau ada pasangan di sampingmu, katakan suka tidak suka kamu harus menyukai saya. 1, 2, 3. Suka tidak suka, Anda harus menyukai. Caranya bagaimana supaya bisa menyukai? Nah itulah sebabnya saudara harus punya ilmu untuk membangun kasih sayang, membangun kemesraan, membangun cinta. Nanti ikuti seminar Pak Paulus mengenai menyelamatkan cinta dalam pernikahan. Supaya saudara bisa menikmati kebersamaan dengan pasangan saudara karena ini hidup singkat. Mumpung masih diberi kesempatan untuk bisa saling menikmati saudara, nikmatilah hidup saudara. Haleluya. Amin. Itu sebabnya saya memanfaatkan setiap kesempatan, kadang-kadang cukup memegang tangan istri saya sambil nyetir. Karena apa? Mumpung masih bisa pegang. Nanti kalau sudah tidak bisa pegang, tangannya sudah kena stroke bagaimana? Iya kan? Yang megang bukan yang dipegang. Jadi mumpung masih ada kesempatan untuk saling menikmati, mencium dia, memeluk dia, ya kan? Lakukan itu sesering mungkin, enggak bayar kok. Ya kan? Saudara-saudara, apa yang Anda lakukan karena apa? Ternyata Tuhan menciptakan kita untuk saling menikmati. Karena di dalam kenikmatan untuk kita melakukan sesuatu itu bisa membuat kebahagiaan. Ini contoh. Seorang laki-laki yang gemar menggaruk-garuk, menyentuh, mengelus-elus tubuh istrinya. Anda tidak sadar bahwa waktu Anda melakukan itu hormon anti stres wanita keluar. Jadi
Suami-suami, kalau istrimu lagi stres, itu biasanya kurang sentuhan. Maka sering-seringlah disentuh. Amin. Saya mengatakan, hasil survei mengatakan waktu engkau memegang tangan pasanganmu, memegang tangan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mengurangi rasa sakit. Saudara enggak tahu bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu dilatar belakangi oleh maksud. Apapun yang Anda lakukan, Anda senyum kepada orang misalkan. Bukan hanya Anda yang senang, orang yang Anda senyumi juga akan senang. Waktu orang itu senang, hormon endorfin yang keluar, anti sakitnya. Jadi apa saja yang Anda lakukan untuk dinikmati bersama-sama, itu menghasilkan sesuatu yang bisa membahagiakan.